wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna fahma. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari tafsir Al-Qur'an. Setelah kita selesaikan tafsir surah Al-Munafiqun, kita akan lanjutkan tafsir surah At-Taghabun. Dan pada kesempatan kita pada kali ini muqaddimah atau pengantar dari surah At-Taghabun, di mana tentang tasmiyatus surah atau penamaan surah ini. Surah ini dinamakan dengan surah At-Taghabun karena mengingatkan kepada hari kiamat yang di dalamnya terkuak dengan jelas ketertipuan atau al-ghabn dan kerugian orang kafir disebabkan ia meninggalkan keimanan, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang ke-9, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari di mana Allah Ta'ala mengumpulkan kalian seluruh manusia liyaumil jam'i, pada hari perhimpunan, hari kiamat nanti. Dzalika yaumut taghabun, itulah hari yang diungkapkan segala macam kesalahan yang dilakukan oleh manusia, khususnya orang-orang kafir. Jadi ada keterkaitan antara nama yang disebutkan, ya. Ini At-Taghabun adalah salah satu di antara nama hari kiamat yang di situ mengandung makna ketertipuan, ya. Kalau dalam bahasa Arab, al-ghabn itu ketertipuan ataupun penipuan. Kalau al-maghbun adalah orang yang tertipu, yang seolah-olah dia selamat tetapi ternyata tidak. Dia merasa benar ternyata salah. Jadi orang yang tertipu. Dalam hadis yang sering disampaikan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa, dan siapa yang pada hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa makhbun, ya, dia itu orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un, orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dialah orang yang terlaknat, ya, orang yang buruk. Jadi di sini ada maghbun, orang yang tertipu, ya. Dia hari ini sama saja dengan hari yang sebelumnya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, tentang munasabah atau persesuaian surah ini dengan surah sebelumnya, antara Al-Munafiqun dan At-Taghabun ini. Yang pertama, bahwa dalam surah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat orang munafik serta memperingatkan dan mewanti-wanti kaum mukminin agar waspada dan menjauhi perilaku orang-orang munafik. Sementara dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar kita semuanya kaum mukminin menjauhi sifat-sifat orang kafir. Sebagaimana dalam firman-Nya, alam ya'tikum
naba'ul ladzina kafaru min qabl, tidakkah datang kepada kalian berita tentang orang-orang kafir sebelumnya. Maka di sini Allah Ta'ala juga mengklasifikasikan manusia menjadi dua macam secara garis besar, yaitu manusia mukmin dan manusia kafir. Allah menggembirakan manusia mukmin dengan surga, memberikan berita gembira kepada kaum mukminin dengan balasan surga, dan mengancam orang kafir dengan neraka. Ini poin yang pertama. Jadi kalau pada surah Al-Munafiqun bercerita banyak tentang sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Munafik ada nifak secara akidi, yaitu dalam bentuk keyakinan, atau munafik yang sesungguhnya. Ada nifak amali, munafik dalam bentuk amalan, orang mukmin tetapi ada sisi-sisi sifat kemunafikan. Kalau nifak akidi yaitu kaitan orang yang secara lahir seolah-olah dia itu mukmin tetapi dalam hatinya menyimpan kekafiran, itu posisinya fitarkil asfali minan nar, ya, pada neraka yang paling bawah itu. Nah, sementara di sini bercerita tentang orang mukmin dan orang yang kafir yang sesungguhnya, yang lahir batin menampakkan kekafiran. Yang kedua, tentang kedudukan harta dan anak. Ada keterkaitan antara dua surah ini, yaitu pada surah sebelumnya, surah Al-Munafiqun, pada akhir-akhir, paragraf terakhir itu Allah Ta'ala melarang menyibukkan diri dengan harta dan anak sehingga lalai dari mengingat Allah. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah melalaikan kepada kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah, dari sholat, dari zikir, dari ibadah. Sibuk ngurus hartanya, sibuk ngurus dagangnya, atau sibuk ngurus tokonya sampai lupa untuk sholat tepat waktu, atau untuk sholat berjamaah, atau untuk tilawatul Quran, karena sibuk melayani para pembelinya itu. Wala auladukum, juga anak-anak menyibukkan, biasanya yang masih bayi, ya, atau masih perlu pendampingan full dari orang tua, sehingga kadang-kadang ayah dan ibunya tersita waktunya, yang sebelum menikah dia konsentrasi dalam bab ibadah mahdhah, sangat semangat dalam ibadah mahdhah, tetapi pada saat menikah dan diuji dengan keberadaan anak, waktunya tersita untuk ngurus anak full, ya. Boleh silakan ngurus, ya, tetapi jangan lupakan berzikir atau beribadah ini. Jadi sementara dalam surah At-Taghabun ini Allah menjelaskan bahwa harta dan anak adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian tidak ada lain, itu adalah ujian, ya. Jadi kalau dalam susunan tata bahasa Arab ada kata-kata innama, disebut adatul hasr, yaitu sebuah redaksi yang menetapkan tentang kata yang setelahnya dan menafikan kata yang lainnya yang tidak disebutkan. Sesungguhnya hanyalah harta dan anak itu sebagai ujian. Ada orang yang bersabar menghadapi ujian dan lolos dari jebakan atau ujian harta dan anak, sehingga dia selalu komitmen istiqomah dalam kebaikan. Tetapi ada juga orang yang tidak sabar menghadapi ujian harta dan anak ini. Jadi ini ada kemiripan antara dua surat, terutama di dua ayat ini. Dan ini sebagai penjelas alasan larangan dalam surah Al-Munafiqun. Kenapa kita tidak boleh dilalaikan oleh
harta dan anak karena harta anak ini ujian. Ada yang lulus pada ujian ini dan ada yang tidak lulus, maka kita harus berhati-hati. Kemudian poin yang ketiga, ada kesamaan antara dua surah ini dengan adanya perintah berinfak. Dalam bagian akhir surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala pada firman-Nya, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah, belanjakanlah dalam kebaikan di antara apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Demikian pula pada bagian belakang surah ini Allah juga memerintahkan untuk berinfak. Wa anfiqu khairul li anfusikum, dan berinfaklah itu kebaikan untuk diri kalian. Jadi semua yang kita infakkan pada dasarnya adalah untuk diri kita. Harta yang kita dapatkan itu adalah titipan dari Allah Ta'ala, maka hak-haknya harus kita tunaikan. Nah, inilah ada 3 kesamaan di dalam 2 surah ini, saling melengkapi dan saling relevan antara satu dengan yang lain. Pada surah At-Taghabun ini Allah Ta'ala memberitahukan bahwa pada hari kiamat sebagian manusia terungkap kesalahannya disebabkan meninggalkan keimanan, amal soleh, dan meninggalkan infak di jalan Allah Ta'ala. Bukan hanya orang-orang kafir yang jelas-jelas ingkar kepada aturan-aturan Allah, tetapi juga orang-orang mukmin yang tidak soleh, tidak baik, memiliki penyesalan karena telah meninggalkan hal-hal yang baik di dunia ya. Kalau di akhirat sudah tidak ada lagi kesempatan. Dunia inilah kesempatan kita untuk beramal. Ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah tempat kita untuk beramal. Wal akhirah darul jaza. Sedangkan di akhirat itu adalah tempat untuk pembalasan. Kalau penyesalannya nanti di akhirat sudah tidak relevan lagi ya. Ini sebagaimana digambarkan di surah Al-Baqarah 111 ini, klaim yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi ataupun Nasrani ahlul kitab ini mengklaim, mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Inilah klaim. Klaim itu adalah perkataan tanpa bukti, tanpa dasar. Tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Jadi klaim masuk surga untuk ahlul kitab ini hanya ya kepalsuan ataupun kebohongan mereka. Mereka tidak punya bukti tentang hal itu ya. Jadi mereka juga yakin adanya hari pembalasan, adanya surga, tetapi keyakinan tersebut tidak ada buktinya ya. Dan kita harus meyakini dengan sebenarnya bahwa sesungguhnya hanya Islam agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Ta'ala hanyalah Islam ini. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, ada hal yang perlu untuk diperhatikan di dalam tadabbur atau penafsiran muqaddimah di surah At-Taghabun ini, yaitu ada rangkaian urutan di antara 6 surah, yaitu surah ini dan 5 surah yang sebelumnya. Surah-surah tersebut memuat pembicaraan tentang sejumlah kelompok umat yang perlu untuk kita ambil pelajaran. Dan inilah salah satu pembahasan yang ada dalam Al-Quran tentang sejarah, kisah-kisah yang terjadi baik pada umat-umat sebelum kaum muslimin ataupun pada zaman
risalah sendiri pada saat di Mekah atau Madinah ya, supaya kita mengambil pelajaran. Hal-hal yang buruk itu berakibat kebinasaan dan penyesalan yang harus kita waspadai, harus kita jauhi. Hal-hal yang baik itu nanti berdampak kepada keuntungan dan harus kita tiru. Nah, itulah fungsi daripada kita mempelajari sejarah, terutama lewat ayat-ayat Al-Quran ini. Nah, pada Quran surat ke-59 ini, surah Al-Hasyr, menyinggung kaum kafir mu'ahad, kaum kafir yang terikat perjanjian dari kalangan ahlul kitab. Surah ini turun menyangkut Bani Nadir ketika mereka melanggar perjanjian dan akhirnya diperangi. Jadi kafir ini ada 3 jenis atau 3 klasifikasi. Ada kafir yang disebut kafir dhimmi, kafir yang berada pada naungan negara Islam yang harus dilindungi. Kafir mu'ahad, kafir yang terikat perjanjian dengan negara Islam yang juga harus dilindungi. Nah, sedangkan yang ketiga kafir harbi, kafir yang memusuhi, yang selalu memusuhi kepada kaum muslimin. Nah, inilah kafir jenis yang ketiga ini yang harus diperangi ya, ketika mereka tidak tunduk kepada aturan-aturan Islam, tidak mau membayar upeti. Jadi kalau dhimmi dan mu'ahad ini wajib harus membayar upeti. Nah, di sini keberadaan ahlul kitab yang ada di sekitar Madinah, mereka terikat perjanjian dengan piagam Madinah yang sudah disepakati bersama antara kaum muslimin dan orang kafir, harus saling menjaga perdamaian, persatuan di Madinah. Tetapi ternyata orang-orang kelompok kaum Yahudi ini yang ada di Madinah melakukan pengkhianatan demi pengkhianatan. Pertama dilakukan oleh Bani Qainuqah, berkhianat setelah perang Badar. Kemudian Bani Nadir ini berkhianat setelah perang Uhud. Dan yang ketiga Bani Quraidah yang berkhianat setelah perang Khandaq. Akhirnya ya masing-masing itu diperangi ketika mereka tidak mau tunduk. Terutama di sini konteksnya adalah Bani Nadir. Mereka akhirnya terusir dan diabadikan secara gamblang di surah Al-Hasyr. Mereka terkepung dan korma-kormanya dibakar sebagai bentuk pressure kepada mereka, dan mereka terusir dari Madinah berangkat ke negara-negara luar, terutama ke Syam itu. Nah, di sini ada cerita ya tentang ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi. Kemudian pada Quran surat ke-60-nya yaitu surah Al-Mumtahanah, menyinggung kaum kafir mu'ahad dari kalangan orang musyrik. Jadi ada perilaku di sini ya, yang mana di ayat yang ke-8, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi di sini ada pengecualian yang disebutkan pada ayat ke-8 surah Al-Mumtahanah ini. Allah tidak melarang kepada kita untuk memperlakukan orang-orang kafir yang tidak memusuhi kita dengan perlakuan yang baik, muamalah hasanah, muamalah perilaku interaksi sesama manusia dalam kebaikan ya, selama mereka tidak memerangi ya. Jadi selama tidak harbi, maka mereka harus diperlakukan dengan baik, dan itu telah dibuktikan sendiri oleh Rasulullah SAW. Beliau mempergunakan jasa orang-orang kafir pada saat beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, menggunakan jasa petunjuk ya, orang tour guide-nya atau sebagai penunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Uraiqat yang saat itu Yahudi, karena yang tahu betul seluk-beluk jalan alternatif dari Mekah ke Madinah ya orang ini yang punya kepakaran dalam bidang itu. Nah, boleh menggunakan kepakaran orang kafir untuk kepentingan kaum muslimin dalam hal muamalah ini boleh. Kemudian Nabi juga pernah punya pembantu, seorang anak kecil yang agamanya Yahudi, yang
walaupun pada saat nanti anak ini ya seolah bisa dikatakan berkhianat kepada Rasulullah karena dia mau dibujuk oleh seorang Yahudi yang tukang sihir, Labid bin A'sam, membujuk-bujuk si anak kecil ini dengan recehan imbalannya hanya beberapa dirham saja. Tapi anak kecil Yahudi ini mau bekerja sama dengan mengambilkan sisir yang di situ ada rambut-rambut Rasulullah SAW dan diambil oleh Labid bin A'sam untuk dijadikan sebagai jimat tuhul untuk sarana mencihir kepada Rasulullah SAW. Toh setelah itu Nabi tidak marah kepada anak ini, tidak dendam kepada pensihir Yahudi itu. Beliau memaafkan, bahkan anak kecil ini didatangi ke rumahnya dan didakwahkan untuk masuk Islam. Kemudian anak kecil ini minta izin kepada ayahnya apakah boleh masuk Islam. Nah, ayahnya rupanya objektif ya dalam mensikapi ini dan mengatakan ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim Rasulullah. Maka anak kecil ini masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhirnya ya anak kecil masuk Islam. Dan itulah ya tentang muamalah kepada orang-orang non-muslim selama dia tidak harbi. Nabi juga punya tetangga yang selalu menyakiti, walaupun seperti itu Nabi memperlakukan dengan baik. Ketika Yahudi ini sakit dikunjungi dengan diberikan kurma, nah, maka Yahudi ini terbuka dan mendapat hidayah. Maka Allah turunkan surah Ali Imran 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, seandainya kamu keras kasar hatinya kepada mereka, mereka akan lari dari dakwahmu. Jadi itulah ya disinggung di sini ayat ke-8 surah Al-Mumtahanah yang sudah kita singgung, sudah kita bahas insyaallah. Kemudian Quran surat ke-61 surah As-Saff menyinggung ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani serta kaum mukminin. Orang-orang Yahudi ini wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Jadi di sini disebutkan ya tentang Nabi Musa yang berdakwah kepada umatnya kaum Yahudi ini. Kemudian kaum Nasrani juga demikian didakwai oleh Nabi Isa alaihissalam ya, diberitakan tentang keberadaan Rasul akhir zaman. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasululaikum falamma ja'atumul bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Jadi mereka nantinya tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Inilah cerita-cerita tentang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani pada Quran surat 61. Sedangkan yang sudah kita bahas juga pada surah Al-Jumu'ah ini disebutkan tentang kaum Yahudi dan orang-orang yang beriman. Orang-orang Yahudi disebutkan di situ di ayat di surah Al-Jumu'ah, qul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillah, kalau kalian mengklaim wali kekasih-kekasih Allah, fatamannawul maut, maka berharaplah kalian kepada kematian. Itulah tantangan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang Yahudi. Nah, ternyata mereka tidak berani ya. Nah, itulah terkait dengan tantangan yang ada di surah Al-Jumu'ah. Kemudian di surah Al-Munafiqun yang sudah kita lewati pembahasan sebelumnya, bercerita banyak tentang orang-orang munafik, terutama orang-orang munafik pada masa risalah yang ada di Madinah, yang berada di bawah kepemimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Itu disinggung panjang lebar. Kemudian di surah At-Taghabun ini di dalamnya disinggung tentang orang-orang musyrik dan orang-orang kafir secara umum. Nah, berdasarkan hal ini bisa diketahui bahwa pemisahan antara surah-surah Al-Musabbihat, surah-surah yang diawali dengan ayat tasbih, merupakan surah-surah padanan, yaitu di surah Al-Hasyr, kemudian As-Saff, Al-Jumu'ah, dan At-Taghabun ini untuk suatu hikmah yang mendalam.
yaitu pembicaraan yang komprehensif tentang umat-umat tersebut, kisah-kisah yang terkait dengan umat-umat sebelum umat Islam ini, bagaimana sikap yang harus kita lakukan kepada mereka ini, belajar dari perlakuan yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Nah, di sini ada 7 surah dalam Al-Quran yang dikategorikan surah Al-Musabbihat, bukan Mutasyabbihat ya. Kalau Mutasyabbihat itu yang samar-samar. Kalau Mutasyabihat ya, sinnya panjang, itu adalah yang ada kemiripan. Jadi ada 7 surah yang diawali dengan kata-kata tasbih, baik itu di surah Al-Isra atau surah Bani Israel, surah ke-17, kemudian surah Al-Hadid, surah ke-57, surah Al-Hasyr ayat ke-59, surah As-Saff ke-61, Al-Jumu'ah 62, ataupun ini 64 dan Al-A'la. Dinamakan musabbihat karena diawali subhana atau sabbahalillah dan yusabbihulillah. Nah, untuk lebih jelas, inilah ada 7 surah yang ada dalam Al-Quranul Karim yang ada kemiripan. Maka di sini saya katakan tadi mutasyabihat, ayat-ayat yang mirip antara satu dengan yang lain karena ada kata-kata tasbihnya. Yang disebutkan pada awal ini surah Al-Isra ayat yang pertama ini, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiriha. Jadi ada kata-kata subhana yang mana disebutkan oleh Al-Kirmani bada'a bil maksud, jadi awal ya surah Al-Isra ini disebutkan kata-kata tasbihnya dengan atau dalam bentuk isim masdar fi Bani Israel pada surah Al-Isra ini, li'annahul asl, karena isim masdar itu adalah asas atau asal dalam sebuah uraian. Kalau dalam ilmu sharaf ya, ilmu tasrif, penguraian kata, isim masdar itu isim yang asli ya. Kalau kita mencari kata asli maka dicari masdarnya untuk di kamus itu ya. Kalau kita nggak tahu masdarnya seperti apa, maka akan susah untuk mencarinya ya. Nah, jadi subhana ini disebutkan Maha Suci Allah, alladzi asra bi 'abdi dan seterusnya, sudah kita bahas biasanya pada peristiwa Isra Mi'raj ini. Kemudian pada surah berikutnya Al-Jumu'ah ayat yang pertama ini, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini juga sudah kita bahas tafsirnya dengan fi'il mudhari', kata kerja dalam bentuk sekarang maupun akan datang, tandanya dengan ya di awal ini. Kemudian surah At-Taghabun yang sedang kita bahas ini, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Coba ya kita lihat, ada kesamaan bahkan persis untuk redaksi awal-awal ayat ini. Kemudian surah Al-Hadid yaitu dengan fi'il madhi, sabbaha lillahi, telah bertasbih kepada Allah, ma fis samawati, apapun yang ada di langit, wal ardi, dan yang ada di bumi, wa huwal azizul hakim. Sedangkan surah As-Saff ini juga memakai fi'il madhi, sabbaha lillahi, kata kerja bentuk lampau, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ini juga sama ya, ada kesamaan antara Al-Hadid dan As-Saff ini. Dan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim juga sama di awal surah Al-Hasyr ini. Jadi 3 surah yang diawali dengan kalimat yang sama. Sedangkan yang terakhir Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, dengan fi'il amr, kata kerja bentuk perintah. Nah, ada pelajaran yang bisa kita ambil di sini ya. Jadi kalau di surah Bani Israel atau surah Al-Isra ini disebutkan pertama karena dia adalah al-asl, masdar, isim masdar, thumma bil madhi, kemudian dengan kata kerja bentuk lampau fi al-hadid wal hasyr,
di dalam surah Al-Hadid dan surah Al-Hasyr ini li'annahu asbaqu zamanaini, karena lebih dahulu di antara dua waktunya. Tsumma bil mudhari' fil jumu'ah wa taghabun, kemudian dengan ungkapan fi'il mudhari' pada surah Al-Jumu'ah dan At-Taghabun, kemudian tsumma bil amr, kemudian dengan surah dengan perintah fil a'la di dalam surah Al-A'la isti'aban, sebagai bentuk cakupan pemahaman bihadil kalimah, pada kata-kata ini fi jami'i jihadiyah, pada seluruh sisinya, seluruh kondisinya. Ini merangkum dari semuanya, karena seluruh alam raya ini telah bertasbih, maka sudah selayaknya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul kita dan kepada kita umatnya untuk bertasbih kepada Allah Ta'ala. Jadi kata kerja bentuk perintah. Sesudah kita pahami tentang, kalau dalam bahasanya adalah sunnah kauniyah, ada ketundukan yang dilakukan oleh seluruh makhluk ini di luar manusia, semuanya adalah tunduk kepada Allah Ta'ala dengan bertasbih, maka kita pun juga harus bertasbih kepadanya. Kemudian Dr. Fadil As-Samirai mengatakan kullu suratin bada'at bi sabbaha bil madi yudkaru fihal qital. Setiap surah yang diawali dengan kata-kata sabbaha dalam bentuk fi'il madi, maka disebutkan di dalamnya tentang masalah peperangan. Ini ada 3 surah, yaitu Al-Hadid, As-Saff dan Al-Hasyr. Itu di dalamnya ada tema-tema ayat tentang masalah peperangan. Wa kullu suratin bata'at bi yusabbih bil mudhari' la yudkaru fihal qital, dan setiap surat yang diawali dengan yusabbihu fi'il mudhari' maka tidak disebutkan di dalamnya tentang masalah perang. Nah, inilah hikmah yang diambil oleh para pakar di bidangnya ya, yang mana mereka sudah punya kapasitas untuk menyimpulkan ya, kita tinggal mengikuti ya, dan bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari kalimat-kalimat kesimpulan disampaikan oleh para ulama pendahulu kita ini. Berikutnya hadirin hadirat rahimakumullah, tentang kandungan surah At-Taghabun ini ya. Sebelum kita membahas secara detail nantinya, maka kita lihat secara global dulu. Ibarat kita akan membahas secara detail, maka kita lihat bagaimana tema-tema umum yang dibahas di dalam surah ini supaya memiliki semacam perspektif yang utuh dulu ya dengan surah ini. Surah At-Taghabun termasuk salah satu surah Madaniyah yang diturunkan pada periode Madinah, yang memiliki perhatian kepada hal-hal yang berkaitan dengan aspek akidah, yang menjadikan surah At-Taghabun beda dengan kelaziman surah-surah Madaniyah lainnya yang biasanya memiliki fokus pada aspek hukum dan syariat. Jadi biasanya kalau surah yang lebih fokus tentang masalah akidah itu surah Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah yang ada pada periode Mekah untuk penuntasan dan penguatan dalam masalah keimanan. Nah, sedangkan untuk At-Taghabun ini agak spesifik ya, karena di sini terkait juga dengan masalah akidah. Jadi agak beda dari kelaziman, dan itu tidak ada masalah ya. Jadi supaya dalam hal hukum dan syariatnya lebih kuat, apabila keimanan seseorang itu diperkuat, maka aspek pelaksanaan hukum dan penegakan syariatnya otomatis lebih komitmen ya. Nah, surah At-Taghabun ini diawali dengan penjelasan tentang beberapa sifat al-husna, sifat-sifat Allah yang indah, yang terkait dengan keagungan Allah, kekuasaannya, tentang ilmunya dan penciptaan manusia, yang selanjutnya masuk ke dalam salah satu dari 2 macam manusia, yaitu mukmin dan kafir. Jadi ini disebutkan pada ayat pertama ya, tentang masalah tasbih tadi, yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian ayat yang kedua langsung huwallazi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kalian, faminkum kafir wa minkum mu'min,
ada di antara kalian yang kafir, yang ingkar, dan ada di antara kalian yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan itu maha melihat. Jadi ada klasifikasi orang yang kafir dan ada orang mukmin, yang mana ini sudah menjadi ketentuan Allah Ta'ala, tetapi kita sebagai manusia punya pilihan sebenarnya ya. Ibarat pada saat kita diberikan pilihan untuk menempuh jalan yang baik atau yang buruk, kita punya potensi ya. Jadi dalam surah Al-Kahfi diperintahkan atau diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala untuk memilih ya tentang masalah jalan keimanan ataupun kekafiran ini. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau silakan beriman. Wa man syaa falyakfur, yang mau juga silakan kafir. Tetapi Allah memberikan ancaman, inna a'tadna lidzalimina nar. Kami sediakan untuk orang-orang yang zalim, yang kafir itu adalah orang-orang zalim karena dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan syirik adalah kezaliman yang terbesar. Kami sediakan neraka yang panasnya menyala-nyala itu. Jadi sudah ada pilihan. Kalau dipilih jalan keburukan, jalan kekafiran, itu resiko ditanggung sendiri. Nah, itulah sudah ada pilihan di sini. Nah, selanjutnya surah ini memperingatkan orang-orang kafir tentang apa yang menimpa umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul. Karena alasan kemanusiaan para rasul itu, yaitu para rasul adalah sama-sama manusia seperti mereka. Nah, sikap mereka yang ingkar dan tidak percaya adanya ba'ats, bantahan dan sanggahan terhadap mereka dengan sumpah Allah Ta'ala bahwa ba'ats atau hari kebangkitan pasti terjadi, dan bahwa ba'ats adalah sesuatu yang hak, kebenaran yang pasti, serta dengan balasannya terhadap manusia atas perbuatannya. Jadi itulah yang sudah ya menjadi peringatan bagi kita semuanya. Jadi sudah kita singgung bagaimana kita harus mengambil ibrah, pelajaran dari masa lalu yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, dan bahwa semuanya ada konsekuensinya pada hari kiamat nanti. Di dalam ayat yang kelima disebutkan, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl, belumkah sampai kepadamu berita orang-orang kafir yang sebelumnya, yang mereka ini fadaku, yang mereka ini orang yang telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, wa bala amrihim walahum adzabun alim. Jadi mulai pada umatnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Lut, semuanya umat-umat yang telah menolak dakwah para rasul itu berakhir dengan kebinasaan. Setelah itu surah ini mengajak dan menyeru untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, serta kepada Al-Quran yang merupakan nur yang diturunkan olehnya kepada nabinya. Surah ini juga mengancam dengan apa yang akan dialami oleh manusia pada hari kiamat, hari di mana orang kafir tertipu dan merugi karena meninggalkan keimanan, orang mukmin tertipu dan merugi karena lalai dalam berbuat kebaikan, orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh masuk surga, sedangkan orang-orang kafir masuk neraka. Hal ini secara implisit mengandung pengertian atau pesan perintah untuk taat sekaligus sebagai peringatan dan wanti-wanti agar menjauhi kemaksiatan. Jadi disebutkan ya, nanti secara gamblang bisa kita tadabburi pada ayat-ayat yang pada saat kita masuk pada substansi ayat-ayatnya. Di ayat yang ketujuh Allah mengatakan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, orang-orang kafir mengklaim, mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah, bala wa rabbi, tidak demikian demi Tuhanku, latub'atsunna, pasti akan dibangkitkan, tsumma latunabba'unna bima amiltum, dan kemudian kalian akan diberitakan dengan apa yang kalian kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah. Maka kita diperintahkan
untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan cahaya yang telah diturunkan yaitu Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul kita. Ini ayat ke-8. Kemudian ayat ke-9 ini yang sebagai inti ya, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun ini. Jadi jemaah sekalian, kita berada di dunia ini sangat-sangat sebentar ya, maka harus sabar. Perbandingannya 1:1000. Satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya hitungan hari di sisi Allah Ta'ala seperti 1000 tahun dalam hitungan manusia di dunia ini. Kalau kita diberikan usia 60-an, maka seolah-olah kita hidup itu hanya 1,5 jam saja. Untuk bersabar 1,5 jam saja masuk nggak bisa ya. Kita ngantri berobat ya di dokter atau di rumah sakit sampai 2-3 jam saja sabar kok. Masa ini nggak sabar? Jadi sabar ya. Kita diuji dengan sakit, sabar. Diuji dengan miskin, sabar. Diuji dengan fitnah-fitnah yang lainnya, sabar ya. Untuk apa? Untuk masa depan di akhirat. Karena akhirat itu adalah tempat kembali kita ya. Dunia ini hanya perantauan, transit saja. Ibarat kita di rest area sebentar saja. Nanti finishnya itu adalah di kampung halaman kita ya. Seperti pada saat kita mau mudik itu, sabar saja, nanti di kampung halaman itulah tempat kita yang sesungguhnya. Nah, kita diingatkan oleh ayat-ayat yang akan kita baca dan kita tadabburi lebih lanjut. Kemudian sesudahnya Allah Ta'ala memberikan penjelasan ya kepada kita bahwa setiap hal yang terjadi di alam ini adalah dengan iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini juga mempertegas perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya serta bertawakal kepada Allah semata. Jika mereka tetap berpaling konsisten, mereka di atas kekafiran, tiada akan merugikan dan menimbulkan madarat bagi Rasulullah ya. Jadi inilah ya, apapun yang menimpa kita, disebutkan ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin takdir dari Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalba. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di sini ya, saya tambahkan ada sebuah hadis bahwa takdir Allah itulah yang terbaik. Nabi pernah menyampaikan yang artinya sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan itulah yang terbaik untuknya. Pasti ada hikmahnya. Walaupun mungkin saat itu dia tidak suka dengan takdir itu. Banyak kisah, ada kasus ya, orang ketinggalan pesawat marah-marah padahal dia sudah konfirmasi sudah begini begitu. Nah, ternyata tidak lama kemudian pesawatnya kecelakaan ya. Akhirnya dia bersyukur, oh ternyata hikmahnya seperti itu ya. Jadi banyak sekali hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada segala sesuatu yang mungkin pada saat kita menghadapinya itu merasa sakit ataupun merasa tidak nyaman dan merasa ya sesuatu yang kurang enak ya. Maka di sini kita perlu bersabar dalam menghadapi segala musibah itu ya. Kita diajarkan untuk mengatakan kata-kata atau kalimat istirja. Pada saat Abu Salamah pulang mengajarkan doa kepada Ummu Salamah ketika habis dari majelis taklim, mengatakan, wahai istriku, saya tadi di majelis taklim diajari Rasulullah dengan doa yang dibaca pada saat mendapatkan musibah dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dengan doa Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala dalam musibahku ini, wa akhlifni khairan minha, berilah ganti yang lebih baik dari musibah yang telah aku dapatkan. Nah, maka dihafal ya. Jadi seperti itulah kondisi para sahabat ya, dalam rumah tangganya suaminya ikut majelis taklim, kemudian pulang diajarkan pada istrinya.
Mudah-mudahan panjenengan juga begitu ya. Ikut di majelis taklim, nanti disampaikan ya kepada istrinya, tadi saya dapat begini begitu ya. Nah, jadi seperti itu ketika Abu Salamah beberapa waktu meninggal dunia, betapa sedihnya Ummu Salamah. Akhirnya teringat dengan doa ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Nah, maka tidak lama kemudian setelah masa iddahnya Ummu Salamah selesai ya, masa iddah wanita istri ditinggal wafat oleh suaminya 4 bulan 10 hari, beliau bertahan di rumah menunggu, maka Nabi diutus Allah Ta'ala untuk mendatangi Ummu Salamah dan melamarnya ya, menjadikan Ummu Salamah menjadi istrinya ya. Jadi langsung Allah Ta'ala mengabulkan wa akhlifni khairan minha, berilah ganti yang lebih baik. Abu Salamah orang baik, tapi Rasulullah yang datang meminangnya lebih baik daripada suami almarhum itu. Nah, itu ya tentang musibah, tidak ada yang buruk. Allah Maha tahu, Allah Maha adil, dan tidak mungkin Allah menzalimi pada siapapun. Nah, selanjutnya surah ini memperingatkan terhadap permusuhan sebagian pasangan hidup dan anak yang terkadang membuat seorang sampai enggan untuk berjihad. Jadi disebutkan ya tentang inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum, ada di antara istri anak kalian yang menjadi musuh bagi kalian, fahdharuhum, hati-hatilah. Jadi musuh yang menghalangi orang untuk melakukan ketaatan. Kalau pada zaman dulu jihad secara fisik dalam bentuk qital, kalau kita sekarang jihadnya secara lebih luas, jihad dalam bentuk yang lebih fleksibel, jihad untuk melakukan kebaikan baik dalam hal ilmu, dakwah ataupun dalam hal harta. Kadang-kadang anak-anak dan istri menghalangi, ada suami yang mau infak ke masjid dalam jumlah yang cukup besar, terus digoda oleh istrinya, nanti bagaimana? Kita nggak bisa nabung, nggak bisa untuk sekolah anak-anak, nggak bisa ini, nggak bisa, akhirnya nggak jadi infaknya. Ini contoh ya dari adu ya, musuh yang bukan di orang lain tapi ada di keluarga kita sendiri yang harus kita waspadai. Bagaimana istrinya dan anak-anaknya Nabi Nuh, kemudian Nabi Lut yang punya keluarga yang tidak baik ya. Surah ini juga berpesan untuk memberikan maaf kepada orang yang berbuat tidak baik dan menginformasikan bahwa harta dan anak adalah fitnah dan ujian yang ada di ayat ke-15 yang sudah kita singgung tadi ya. Nah, kemudian di akhir surah itu Allah Ta'ala menutup dengan perintah bertakwa dan berinfak di jalan Allah untuk meluhurkan agamanya, memperingatkan dan mewanti-wanti untuk menjauhi sikap bakhil, kikir dan serakah, juga menerangkan dilipat gandakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik dan berinfak demi meluhurkan kalimat Allah Ta'ala, yaitu fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa anfiqu wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ya. Jadi perintah ketaatan adalah perintah yang selalu diberikan Allah Ta'ala dalam berbagai macam ayatnya, dan takwa itu adalah bekal yang terbaik di dalam hidup kita dan sesudah mati kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, berbekalah ketakwaan pada kalian semuanya, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan. Terutama ini bekal ketakwaan untuk saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Insyaallah ujian haji saat ini lebih ini ya, mudah-mudahan ya nantinya ada banyak kemudahan, tetapi ya ada pernak-pernik sini situ ya, itu semuanya perlu kesabaran dan perlu ketakwaan ya, karena bekal takwa adalah yang terbaik. Baik, demikianlah jemaah sekalian, sekedar untuk pengantar ataupun muqaddimah sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih rinci masing-masing ayat dan paragraf dalam ayat ini, dalam surah ini. Mudah-mudahan masih ada umur panjang bagi kita semuanya sehingga bisa mengkaji ayat-ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahlul Quran yang nanti akan diberikan Allah Ta'ala syafaat kepada kita semuanya lewat Al-Quran yang kita baca, yang kita hafalkan, yang kita hayati bersama. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.